anak-anak kamu sengsara sama kamu. Jadi benar-benar dihantam gitu, istri saya, ibu saya, teman saya, dan pada akhirnya kayak gitu. Oke teman-teman semua, jadi kita sekarang kedatangan ada istrinya Pak Erik, Bu Indah. Oh Bu Indah, selamat kenal Bu Indah. Ya. Makasih udah berkenan datang. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran juga dengan apa yang dialami dan yang paling sering itu kan dari Bu Indah ya, yang paling sering kena. Bahkan suaminya enggak ya, Pak Erik juga enggak pernah kena kan? Beberapa lah, paling lebih seringnya saya. Kalau anak-anak sama suami bisa hitungan jari, kalau saya udah nggak hitungan jari. Yang langsung dapat hantaman langsung itu kan Bu Indah. Iya, fatalnya ke saya. Jadi awal-awal itu kan gangguan pertamanya itu mengalami kebutaan. Iya, pertama muntah darah. Setelah muntah darah itu saya sholat. Habis sholat itu tiba-tiba ngeblank dulu, ngeblur, langsung nggak ngelihat. Nggak ngelihat sama sekali. Sama sekali nggak ngelihat. Itu gelap, tapi di situ apa yang dirasain? Gelap, tiba-tiba aneh ada apa, sampai manggil orang tua, adik-adik yang ada, karena kan suami posisi lagi kerja. Saya teleponin, suruh cepet pulang. Coba di center sampai disenterin apa, sama sekali nggak ada cahaya yang nama center handphone gitu kan, nggak ada cahaya. Deg-degan, ini ada apa. Cuman berpikir nggak hal-hal lain, berpikir ada gula darah kah, apa gitu, ke medis mikirnya kan. Karena tiba-tiba sebelumnya itu kan muntah darah, sebelum ngelihat itu. Cuman pikiran ada apa, pas dilihat orang, ini udah bukan medis. Cuman nggak mungkin lah, ada apa, karena bukan kita ngerasa benar ya, kita emang nggak ngeganggu orang gitu kan, nggak bermasalah sama orang, kok tiba-tiba kayak gini. Satu hari pas malam kejadian, paginya itu langsung ke medis. Di Cicendo selama kurang lebih 5-6 jam. Di Cicendo periksa, dan itu bukan satu dokter. Hampir 4 dokter, sampai dokter sendiri pun penasaran. Sampai aku ditunggu, Bu satu lagi dokter ya untuk pemeriksaan. Ada apa lagi dok diperiksa? Kan udah nggak ada apa-apa. Ada satu yang masih penasaran dokter, diperiksa lagi nggak ada mas. Harusnya kalau dokter kan tahu ya kalau misalkan ini korneanya apa. Iya. Cuman pas tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada, cuman pas diperiksa itu korneanya memang kadang mengecil, kadang membesar. Si pupilnya itu katanya. Dan itu masih surat-surat masih ada. Secara medis normal. Tapi dari Bu Indah malah nggak ngelihat. Bingung pula dokter. Bingung. Dibikin sampai, bingung dokter juga. Iya, dokter bilang, coba Bu ke e-center yang lain. Kita coba ke e-center yang lain, sama hasilnya Kak. Sampai ke apotek yang biasa juga enggak, sama sekali nggak bisa. Matanya normal, cuman memang ada yang aneh, pupilnya itu kadang membesar, kadang mengecil. Itu aja. Tapi kalau kayak kedetek ibu kayak mengalami kebutaan itu nggak ada. Berarti itu berobatnya itu kalau dokter spesialis mata kan, atau dokter Cicendo khusus mata. Iya. Cicendo di Bandung. Buat dokter yang di Cicendo silakan bisa belajar lagi. Mungkin masih ingat buat dokternya. Oh iya. Mohon maaf bercanda. Jadi setelah itu tidak ada harapan dari medis. Kalau harapan dari medis 1 bulan itu masih ada, berharap ke medis, nggak ada hal-hal lain Kak. Cuman ya pas udah 3 kali berobat di rumah sakit 2 kali, 1 lagi itu kan kayak apotek kayak gitu, optik kayak gitu kan. Udahlah, pasrahnya ya suami mau bawa kemana. Tiba-tiba tetangga seorang ustadz kan, coba yuk kita ruqyah, dibawa ke Darul Quran apa Kebun Quran kayak gitu di Bandung, dibawa saya ke Lembang. Di situ tiba-tiba ada cerita-cerita yang nggak masuk akal, kadang-kadang yang aku pikir, masa kok bisa? Saya penyebabnya ini. Di situ kita masih kebingungan setelah ruqyah. Itu kali pertama di ruqyah di Darul Quran. Reaksinya apa pas di ruqyah itu? Reaksinya itu malah panas mata, malah terus ngeluarin darah. Keluar darah? Iya, darah pertama kali keluar itu setelah ruqyah. Sebelumnya itu kan total nggak ngelihat sama sekali, tanpa ada keluar darah dari mata, dari manapun nggak ada. Cuman pertama kali keluar darah itu pas ruqyah pertama itu. Ada videonya nggak Bu kalau pas lagi di ruqyah handphone keluar? mantan suami di handphone suami.
Boleh minta tolong nggak? Mau lihat Atau videonya. masih ada apa enggaknya itu deh. Itu pas di ruqyah ya? Pas di ruqyah. Pas pulang dari ruqyah itu, darah itu sering keluar. Nanti kita tampilin di sini ya. Ya pas di ruqyah memang nggak ada keluar darah, cuman panas Kak. Panas kayak orang kena air cabe panasnya. Pulang dari ruqyah, malamnya itu ya udah mulai sering keluar darah dari mata kiri, tiba-tiba dari pupil mata sebelah sini, kadang dari pori-pori, kadang dari atas kepala keluar aneh-aneh, kadang telinga. Jadi di seluruh bagian tubuh itu sudah mengeluarkan darah. Udah keluar darah semua. Iya, semuanya. bahkan pernah mandi dulu, pernah ada yang nyaranin mandi pakai daun ini. Saya ikutin karena ingin sembuh. Saya ikutin, tiba-tiba selesai mandi itu bukannya sembuh. Malah keluar dari kamar mandi itu darah doang keluar. Banyak kayak mandi darah saya. Nggak tahu itu daun apa. Tapi pas keluar darah itu masih ada harapan ke medis juga nggak? Kayak, wah ini kenapa nih kok? Kita bawa ke dokter lah. Atau Ada, gimana? cuman hati itu udah pasrah. Pasrahnya ya mau medis mau apa ya pengennya campur gitu untuk diobatin. Karena kalau misalkan iya ada kebutaan, turunan dong. Kalau nggak ada faktor kecelakaan lain. Ini kan nggak ada. Posisinya saya lahir normal. Dan gitu kan, saya usia udah kayak gini, kondisi lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba gelap. Itu kan aneh. Tiba-tiba ya. Lalu setelah itu yang dirasakan, apa itu masih sadar? Katanya sempet nggak sadar Sempet nggak sadar. Ya itu habis sholat, tiba-tiba ngeblank, langsung nggak sadar. Pas sadar tiba-tiba langsung gelap. Itu yang bikin hati kaget, takut ada apa, kenapa. Tiba-tiba total gelap, nggak ngeliat apapun. Bahkan sinar handphone ke matain aja nggak kelihatan. Nggak ada rasa silau, perih, nggak ada. Kalau yang nggak sadarnya katanya sempet, mohon maaf itu di sukmanya ya, itu ke alam lain. Iya, jadi Itu gimana? semenjak selama sakit itu selalu muncul mimpi, sering bahkan nggak selama sakit ya, sampai detik ini pun kadang selalu mimpi itu. Di satu rumah, saya pernah masuk satu rumah, kayak rumah kayak gubuk kayak gitu, bilik-bilik, lantainya itu masih tanah, kayak tanah liat gitu kan. Pertama masuk, tiba-tiba ada bale, si bale itu udah digelar tikar kayak untuk nutup mayit. Nah, si tikar itu di alas kain kapan. Di atas kapan itu ada foto saya. Foto itu nggak ada di sosial media, nggak ada di handphone saya. Bahkan bukan foto pribadi untuk sengaja foto, bukan. Itu foto candid. Nah, saya lihat itu kaget, ada foto saya masuk lagi ke lorong belakang. Ada kayak, apa ya, disebut meja, tapi bukan meja, kayak agak tangga gitulah. Kayak tangga, agak tinggi kayak tempat kemenyan, kayak ada meja itu isinya kemenyan, ada hal-hal kayak perdukunan kayak gitu. Ada satu kendi segede kayak gini, di dalamnya tuh kayak air, tapi bau amis. Kalau kata saya bilang itu danur. Di dalamnya itu ada foto saya. Foto yang sama yang di kain kapan itu. Nah, sampai di mana setelah saya sadar, saya selalu menanyakan ke suami, ada nggak foto ini, foto apa? Kondisi saya nggak ngeliat. Foto apa? Foto aku pakai baju ini, aku sebutin. Nggak ada, nanti aja deh kalau kamu udah lihat, cari-cari di handphonenya. Tapi aku nggak punya foto itu. Dan nggak ada di sosial media. Karena suami aku bukan jarang ya, nggak pernah posting-posting foto istri gitu ya. Kayak aneh, tiba-tiba, kok ada foto itu? Ini dari mana fotonya? Karena ini foto, bukan foto sengaja dipoto, candid Kak. Foto itu ketika Kayak kena paparazi gitu mungkin ya? Iya, jadi foto ini tuh foto ketika habis akad nikah bareng suami, kan kita makan keluarga. Itu fotonya. Dan itu nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah ketemu, itu foto nggak pernah ada di Nggak ada, dokumentasi pribadi. nggak ada sama sekali. Kayak kepemilikan orang lain gitu Nggak ya? ada. Ketika saya sadar itu, saya tanyain satu-satu orang yang ada di acara saya tersebut. Nggak ada. Dahsyat sekali itu. Iya. Berarti itu yang di alam lain itu mimpi, bukan seperti Mimpi. sukmanya yang dibawa ke alam Jadi lain itu. mimpi itu tuh bukan 1 kali 2 kali Kak. Bahkan sampai kemarin-kemarin tuh masih sering aku mimpiin itu. Udah nggak kehitung ya hitungannya. Iya, berarti ya? bahkan kadang kalau lagi diam abis sholat, kalau nggak lagi ngelamun, tiba-tiba ke suami, jemput dong.
aku pengen dijemput, pengen pulang. Pulang kemana? Kayak ngikut Tiba-tiba. gitu. Tiba-tiba. Nggak lagi tidur, tiba-tiba kalau lagi sholat, kalau lagi diam, ngelamun, main handphone, tiba-tiba udah lengah aja diem. Mbak, pengen pulang dong. Pulang kemana? Tiba-tiba ngomong celoteh kayak gitu aku. Tapi tanpa aku Bu sadar. Indah sadar nggak? Nggak sadar. Tanpa disadarin. Apa yang dirasain pas posisi ngomong kayak gitu? Ya pengen pulang. Atau aku juga bingung pulang kemana gitu. Pengen pulang bawaannya. Kayak maksudnya terucap sendiri tanpa kontrol Iya. atau? Iya. Kadang kalau lagi emosi, kalau lagi nangis, aku pengen pulang. Selalu bilangnya pengen pulang. Ya, bingung kan pulang gimana, orang tua almarhum ibu kan dulu masih ada. Ibu ada sama saya, di samping saya, suami di samping saya, anak-anak samping saya. Saya pulang mau kemana? Kalau logika sehatnya, warasnya. Karena kalau lagi emosional, kadang nggak sadar, selalu ada kata pengen pulang. Pengen pulang. Sampai sekarang kejadian terakhir yang paling terakhir itu kapan? Kejadian terakhir. Keluar darah. Kejadian ekstrim atau kejadian-kejadian Ekstrim dari itu udah, tahun baru sih, enggak sih, itu nggak tahun baru, udah lama sih. Kalau cuman awal tahun kemarin, saya lagi nyetrika di ruang tengah jam 10:30 malam. Suami di kamar sama anak-anak, ibu di kamar juga, pokoknya di ruang tengah itu aku sendiri. Nah sebelumnya itu kan suami ngerokok di depan pintu, terus ditutup. Aku lihat ada api Kak. Api itu apa api? Aku pikir sangkrang rokok kena tisu kah atau apa. Tapi kok gede? Aku manggil suami, Bah itu api apa itu api? Jadi kayak buntalan kain putih, dan itu foto videonya masih ada. Ngebuntel kain kayak kapan, mungkinnya putih, nggak tahu kapan, nggak tahu apa. Pokoknya putih kain. Ada videonya itu ya? Ada, bekas dibakar kayak gitu, dibakar emang. Jadi kayak pluk jatuh. Aku pikir ya bekas rokok suami. Januari itu ada. Gak lama tanggal 6 ibu saya meninggal tanpa ada sebab akibat. Paginya sebelum gak ada itu jam 9:30 ibu masih bicara biasa sama saya. Gejalanya apa? Gak ada. Tiba-tiba meninggal dunia. Tahun berapa itu? Kemarin? Tahun 2024. 2025. Tahun ini, awal tahun berarti. Iya, ya? jadi awal tahun kemarin itu ada bola api yang aku pikir itu sangkrang rokok suami, ternyata bukan. Kain putih. Wah, itu di depan pintu. Itu jam 11 malam. Sama kejadian ibu saya meninggal tanpa sebab. Terus pas mau munggah, mau malamnya puasa, itu berdarah parah sama seluruh tubuh itu cakaran. Cakaran sebelah kiri. Posisi suami lagi di Jakarta, aku video call. Posisi berdarah terus video call sampai temennya suami aja saking kasihannya sama saya kan. Udahlah bawa istri lu untuk munggahan bareng mertua gue di Subang. Di bawah saya diajak ke Subang. Posisi kita itu lagi di tol mau arah ke Subang, berdarah mata. Dan itu saksinya temannya suami. Yang teman suami yang selama ini pengen lihat secara langsung dan dia lihat. Akhirnya percaya. Iya. Ya kalau kita sih nggak minta dipercaya ya. Istilahnya balik ke masing-masing. Cuman ya teman suami ingin lihat secara langsung, ya Allah qabul. Pas posisi di tol sampai diajak kebingungan, dari mana teh keluarnya? Ya ini dari mata, nggak tahu saya juga keluarnya dari apa, dari mata. Darah itu keluar. Posisi di tol mau ke Subang. Itu terakhir keluar, dan pas puasa sampai detik ini alhamdulillah nggak ada keluar apa-apa. Alhamdulillah ya. Jadi harapan yang paling besar dari Bu Indah dulu nih kira-kira. Harapan gimana? Harapan untuk saat ini. Saat ini ya, selama ini ya, untuk kayak yang ingin berbuat baik, mengobati, alhamdulillah banyak Kak. Cuman yang saya ingin yang itu tadi, saya pengen pulang. Ya aku juga nggak tahu ya pengen pulang apa, yang mungkin sukma, yang dikata sukma, yang kadang aku buat nggak labil, kadang labil, kadang aku sendiri bertanya, saya udah sehat belum sih? Saya udah benar-benar 100% sehat tidak sih? Kadang-kadang mimpi itu ada, tiba-tiba saya ingin pulang.
Itu yang aku ingin tanyain Kak. Bukan cuman berharap sehat. Kalau sehat pasti nomor 1 kan. Cuman ingin siapa sih yang bisa mengobati saya untuk melihat sukma saya sudah 100% kah ada di tubuh saya atau sebagian masih kosong gitu. Kayak yang orang paham mungkin kan ada beberapa sukma yang saya kan nggak tahu, nggak paham. Kalau ada orang paham ya saya minta tolong bantu itu saya. Kalau untuk ada nggak dendam kepada orang yang terduga ini? Kalau dianggap dendam, terduga. kalau dendam enggak, sama sekali enggak. Kalau untuk kayak ikhlas, ridho itu kan berjalan. Ya cuman kalaupun ini ya saya cuma minta sama Allah jangan dipertemuin aja. Sampai kapanpun. Mau itu saya kenal ataupun tidak saya kenal sekalipun orangnya. Saya nggak mau ketemu. Itu aja. Jadi Bu Indah ini kalaupun terduga itu memang betul asalnya dari dia, Bunda sama sekali nggak dendam dan sama sekali sudah pasrah aja memaafkan gitu ya? Iya, cuman Luar minta ya biasa. nggak mau nggak ada untuk niat berbicara juga enggak ya udahlah lupain cuman stop aja. Oke. Jangan lihat saya tapi lihat anak-anak saya, kita sama-sama seorang ibu. Itu aja, lihatnya anak-anak. Jadi kebetulan kita kan ada mendatangkan dari Gus, kita samarkan tapi namanya karena beliau nggak berkenan untuk kita record gitu ya. Jadi Gus Ahmad, kita nama samaran. Gus Ahmad ini sudah sering mengalami menangani berbagai macam kejadian dan mirip-mirip juga kebetulan. Jadi kalau boleh tahu Gus, kalau dari pandangan Gus Siroj, kira-kira apa yang terjadi itu gimana Gus? Latar belakangnya itu. Jadi Bu, saya mau menanyakan. Ya. Dari jenengan yang dirasakan, Ya. itu pernah panas nggak? Panas. Di area-area yang kayak mata, punggung kiri, pokoknya posisi tubuh di bagian kiri. Itu panas, Pak. Panasnya itu lebih-lebih kayak kita kebakar api. Panas nggak ada rasa. Panas aja pokoknya. Nah, waktu sholat, Kalau sholat, kalau ketika lagi husu-husunya, darah keluar. Dari telinga, dari mata, bahkan sampai mungkin dari pori-pori kepala sampai di jidat itu keluar darah. Udah, bahkan mau kena yang ada darahnya itu nggak pernah saya cuci. Kayak untuk apa ya, bukti bahwa ini darah itu ngalir tiba-tiba tanpa adanya luka di bagian tubuh saya, tanpa adanya saya sakit. Saking saya sendiri pun kadang nggak percaya gitu untuk hal ini. Kok tiba-tiba keluar sampai deres, kadang enggak, kadang jangankan untuk sholat, kalau kita lagi fokus ngaji Yasin kayak kemarin almarhum ibu saya 7-nya, saya lagi fokus ngaji di 4 ayat lagi mau habis Yasin, darah itu muncrat bukan lagi netes. Kalau darah netes kan tetesan, beda ini kayak muncrat darah. Jadi buku Yasin itu saya fotoin, bahkan sampai ustadz yang ngaji yang mimpin doa aja terus teh hajar karena mungkin beliau paham, beliau tahu. Aku kuatin terus ngaji sampai akhirnya aku beres ngaji Yasin, darah makin keluar, gak lama suami pingsan. Itu baru kemarin pas 7-nya almarhum ibu saya, selamatan di rumah, dan yang melihat itu bukan 1-2 orang, banyak. Oke. Jadi kita datangkan Gus Ahmad supaya untuk kita ikhtiarkan, Bunda, untuk ikhtiarkan. Tapi yang penting itu juga dari Bu Indah dan keluarga, karena yang pertama itu yang penting harus yakin seyakin-yakinnya kalau pengobatan ini adalah hanya mediasi, hanya memediasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena semuanya berasal dari Allah, begitu ya, dari Allah. Tapi karena beliau ini sering mengalami hal-hal dan menangani kejadian-kejadian yang kurang lebih mirip, beliau akan membantu mengikhtiarkan. Untuk memperantarai gitu ya, kurang lebihnya. Kalau jadi selain dari ritual di sini di Jogja di ruang bincang ini, kita akan
membantu untuk pengobatan dari berbagai macam mediasi. Ada air zam-zam yang memang sudah diikhtiarkan dan dikhatamkan Al-Quran ya. Ya, Air khatam Al-Quran. khataman Quran. Nah, tapi dari tempat tinggal itu juga harus di-clearkan juga dengan seperti apa Gus kalau di tempat tinggal beliau? Jadi di tempat jenenganku itu ada yang menyalahi. Itu siapa? Itu orang dekat. Orang terdekat saya pas suami Pak. Keluarga antara suami sama jenengan. Jadi di situ hanya jenengan pasrah Iya. dan selalu dikir minta maaf sama Allah. Nah, hanya kesembuhan itu yakin. Karena posisi saat ini jenengan itu kosong. Iya. Yang sakit itu sebelah sini. Kiri. Tapi kalau untuk kayak arti mimpi saya itu, Gus, untuk kayak pengen pulang, itu gimana? Pemahamannya apa? Ini, Bu, jenengan itu sudah diajak namanya Korin, Ya. saudara kembar. Di situ jenengan harus membentengi Ya. diri jenengan. Selalu zikir. Hanya kunci itu zikir. Jadi nggak hanya dari personal nih Bu. Ya. Jadi nggak dari personal Bu Indah, Mas Erik dan anak-anak yang harus kita bantu untuk pengobatan, tapi harus dibantu juga di tempat tinggal. Iya. Karena rumah itu kan bahasanya gimana ya Gus? Tempat hinggap mungkin Gus ya. Jadi di situ juga memang harus di-clearkan juga gitu, Iya. disterilisasi dengan cara apa yang kita ritualkan di Bu, Rumah. di personal, di Iya. personal masing-masing seperti itu. Nah dari personal iya, jadi di tempat tinggal atau rumah juga Pembersihan. iya. Pembersihannya di rumah juga ya. Iya. Jadi dengan cara apa? Itu dengan cara sering zikir, pengajian, melanturkan ayat suci Al-Quran, ngoten niku nggih. Ya, ibadah rumah itu untuk ibadah sama zikir. Iya. Diramaikan dengan ibadah ya intinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk gimana ini sekarang kita untuk mediasi pengobatannya, prosesnya bagaimana? Ini ada air, nanti diminum saja nggak apa-apa. Ini karena air khataman Quran. Ada berapa airnya Gus itu? Nanti yang bapaknya udah. Udah. Insya Allah, tapi dengan penuh keyakinan Iya. kalau ini memang dari Allah Bu, karena Allah itu jauh lebih besar dari apapun Iya. yang kita bayangkan. Iya. Nah, misalkan kan kita bersinggungan dengan manusia, kita bersinggungan dengan makhluk kasat mata, levelnya derajat kita lebih tinggi dan itu lebih kecil di pandangan Tuhan gitu. Jadi semuanya atas kontrol dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang penting kita yakin sih, keyakinan itu. Tapi kira-kira katanya kalau disuruh yakin katanya, mohon maaf Bu Indah, kadang emosionalnya suka ada bentrok kadang. atau bagaimana itu? Iya, kadang kayak gitu kan. Aku bilang jangankan untuk kayak yakin diri sendiri. Kayak datang ke sini aja, Mbak Siska udah ngehubungin, udah berhari-hari. Suami juga udah ngajak. Saya kalau nggak mau. Mau itu yang besar sekalipun atau kecil sekalipun, aku nggak ngelihat ke situ. Cuman dari diri hati sayanya nggak mau. Cuman pas 3 hari sebelum suami bilang nerima ini dari Mbak Siska, aku mimpi. Yang tadi aku cerita, mimpi kayak tugu-tugu kayak tembok-tembok museum yang tadi saya lewatin, sama satu bapak-bapak jubah putih sekitaran umur 50 tahun, cuman, "Dok, sini, tak bantu kamu, kita buka yuk," gitu doang. Cuman pas, kenapa tadi aku langsung ngomong, "Mbak, yang ngundang kamu itu orang mana?" Bilang kan, "Jogja." Ya udahlah mau. Langsung suami aku telepon Mbak Siska, langsung pesan tiket, berangkat ke sini. Aku kalau nggak mau Kak. Kebetulan teman-teman Gus Ahmad pakai sarung putih, semuanya serba putih. Hanya kulitnya aja yang
tidak putih ya. Sesuai Ya, pas mimpi ternyata. tadi datang mau dalam perjalanan mau ke homestay, tiba-tiba ada tembok yang benar-benar percis. Yang 3 hari sebelumnya ada di mimpi saya. Tapi sebelumnya nggak mau datang itu ada alasan nggak? Ada. Apa alasannya kurang? Kayaknya katanya apa? Alasan dari ibu. Aku bilang, untuk pengobatan. Iya, kamu aja yang diobatin. Kadang aku berselisih paham sama suami. Karena selama ini suami terlalu fokus ngobatin aku tanpa dia sadarin, tanpa dia lupa. Mohon maaf Gus, sebelumnya suami ada bercerita soal gambar di punggung. Belum. Nah, itu dia. Di sini adanya tadi. Apa? Bukan, ini gambar tato suami. Oh, ada gambar. Iya, jadi sebelumnya itu, sebelum saya sakit, saya pernah melihat tato di punggung beliau itu kayak, kalau dari lihat warasnya kita, sehatnya kita, tato memang gambar robot, Star Wars kayak gitu. Tapi secara kasat mata aku bukan. Nah, cuman aku bilang, oh mungkin ini timpaan, ya udahlah, mungkin masa lalu ya, saya nggak pernah mau ngebahas. Yang saya lihat itu ternyata pernah dibuka sama 2 orang. Nah, yang terakhir itu 3 sama ibu yang di Jakarta. Beliau orang asli Makassar, tiba-tiba nongol di depan pintu, nunjuk suami. Gimana istri kamu nggak sakit-sakit? Titiknya ini di badan kamu. Nah, di mana Bu? Saya tanya. Buka baju kamu. Ditunjuk punggung itu. Nah, selama sholat juga, beliau, suami saya itu selalu kayak gini Gus. Jadi setelah sholat kusuk ya, sholat biasa, kusuk, sholat isya apa gimana, dia selalu kayak tiba-tiba gini sambil entah wirid apa, kadang saya kibas itu. Kamu kalau sholat, gak usah ngundang lain-lain. Karena yang saya lihat itu bukan suami saya. Itu yang kadang disebut kita bertabrakan. Karena kadang suami saya ngatain saya lagi kumat, kerasa sakit. Yang kadang saya lihat dia yang lagi kesakitan. Itu yang kadang saya keras untuk ke dia untuk sadar. Yang sehingga buat saya temperamental, kasar, emosional. Itu kalau kadang aku lagi nurut, dianya yang emosional. Gitu, Gus. Emosional tapi sadar atau sadar kak. Jadi kadang saya ngeliat yang tadi saya bilang sholatnya suami tiba-tiba nunjuk ke belakang, ke punggung dia terus. Bener ini penyakitnya ini. Saya bilang yang kalau orang ruqyah dicari buhul. Kita kan ngontrak ya Gus ya, buhul. Masa iya harus kita ngebongkar rumah orang, ya kan? Tapi memang iya. Kadang saya selalu melihat saya ngegali di satu sudut rumah kontrakan saya waktu di Bandung Gus. Saya ngelihat bayangan saya itu, saya lagi ngegali-gali itu tanah, nggak tahu ada apa di tanah itu. Itu sering kali mimpi itu. Sama di suami, aku lihat selalu punggung itu. Nah, ditambah lagi dia kalau setiap sembayang nunjuknya ke sini terus. Atau kamu sembayang, gimana sembayang? Apa yang kamu undang? Gak usah sholat kalau kayak gini. Aku nanya kayak gitu. Aku suka marahnya kayak gitu ke dia. Karena aku ngerasa lain setelah dia kayak gitu, selalu lain ke saya. Tatonya itu apa Bu? Gambarnya? Kalau yang saya lihat itu perempuan. Nah dia bilang juga perempuan. Nah cuman saya bilang, ini bukan masalah foto perempuan ataupun masa lalu. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas, ini itu ditanam di dalam darah daging kamu. Saya tanya, kamu pakai tato ini ke studio kah? Atau yang orang tatonya itu yang kamu undang? Dia yang undang. Dia yang bayar. Dia yang semua urus. Saya cuma tidur, dipasang tato. Kamu nggak ngeliat? Atas permintaan perempuan. Itu. Yang saya permasalahkan bukan gambarnya Kak. Bukan saya kayak masa lalu kayak gini, enggak. Saya cuman ini tuh udah mendarah daging. Makanya kita tuh bertolak belakang seperti ini. Jadi pengobatan itu bukan hanya fokus ke saya, tapi kita sama-sama loh. Aku minta kayak gitu. Makanya kalau ada undangan yang ngajak
ngobatin. Alhamdulillah ya Gus ya, yang baik-baik itu banyak, nggak kehitung, nggak banyak mau ngobatin. Masya Allah. Cuman sayanya bertolaknya kayak gitu, karena Saya minum. iya fokus ngobatin saya tanpa dia fokusin ke diri dia. Itu Gus. Kalau dari tato itu yang dipercaya Bu Indah hubungannya apa ya Bu sama semua kejadian ini? Tato itu berhubungan dengan sikap selama ini kayak apa ya Kak? Jadi selama awal-awal nikah, sebelum saya kena sakit, hal-hal yang di luar nalar itu terjadi. Dari pernikahan setahun, 2 tahun, sampai masuk pernikahan tahun ketiga. Itu udah hal aneh, bahkan saksinya itu tetangga saya yang udah saya sebut ibu angkat saya. Saya sampai bilang, "Bu, kok suami saya begini ya? Ini udah nggak benar," katanya, "ini udah bukan lagi logika. Obatin." Kalau saya kan nggak mau ngobat-ngobat kayak gitu ya, kayak begini dibawa tuh ke orang pintar. Gimana mau saya begini? Iya, kayak dibawa orang pintar, di apa ya? Dicek lah, ditanyain. Saya nggak pernah ke situ Kak, seumur umur nggak pernah. Jadi udahlah pasrah aja. Mulai dari sikap ke istri seperti apa, ke anak-anak juga seperti apa. Jadi kayak saya itu kayak nggak ada arti selama nikah itu Kak. Jadi nikah itu kan beliau punya anak, saya pun punya kan. Oh. Kayak waktu aja sebelumnya, saya di hari-hari tertentu saya harus tidur di keluarga saya ya. Oke, saya tidak masalah. Dan itu berlanjut. Kalau secara normalnya, ketika kita sudah menikah, kita kan masing-masing bawa anak. Bawa aja, kenapa tidak? Ya kan? Ini tidak. Oh mungkin belum percaya dengan saya. Saya mikirnya husnudzon terus, nggak seudon. Belum percaya mungkin sama saya, orang baru ya, oke nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan kok jadi bumerang. Sampai di mana akhirnya saya nggak pernah nyubit apapun yang bukan haknya saya. Tiba-tiba satu hal keceplosan, di situ suami saya langsung minta konfirmasi ke keluarga. Keluarga tiba-tiba ngeblokir saya semua, sampai saya tanya, salah saya di mana? Gak usah banyak tahu. Oh ya udah, ketika suami saya bilang gak usah tahu, ya udah nggak apa-apa, memang bukan hak saya dan saya pun ngerasa nggak ada masalah, saya nggak mempermasalahkan itu. Selang beberapa hari dari situ, saya nerima telepon dari private number. Sebelumnya itu ada puluhan, mungkin hampir 30 private number telepon. Saya nggak angkat karena lagi sholat. Tiba-tiba saya angkat, mungkin saya pikir ini orang lupa kali ya ngehapus private-nya kan. Saya angkat, saya dicaci maki habis-habisan. Saya dicaci maki habis-habisan, saya terima, saya diam, nggak sepatah kata pun saya ngejawab, nggak. Tapi saya ngejawab ketika anak saya dihina. Anak saya dihina sama orang yang nggak saya kenal. Di situ hak saya dong untuk ngejawab. Di situ saya habis nerima telepon, selang 1 minggu apa 2 mingguan, saya itu muntah darah, langsung nggak ngelihat. Di situ Kak, titik awalnya. Yang saya ngerasa titik awal saya tidak melihat itu ya itu. Bukan karena saya sakit panas atau ada medis lain-lainnya, nggak ada. Saya alhamdulillah sehat. Kalau dari ceritanya tadi Pak Erik itu sering disebutkan yang mana terduga, yang ngirim. Iya. Yang Bu Indah percaya juga sama. Kalau dipercaya ya, sebagian yang berkata seperti itu. Cuman kalau untuk kayak dipercaya atau nggak dipercaya, bingung juga sih Kak untuk nggak dipercaya. Semua menyebutkannya tertujunya seperti itu. Cuman yang nggak percayanya tujuannya apa? Ya, motifnya. Itu aja iya. Karena kan kita nggak saling mengenal, nggak pernah ketemu, cerita apapun nggak pernah kenal sama sekali kan. Kok tiba-tiba ada kayak gini? Itu yang nggak percayanya. Disebut percayanya iya, ya karena sebelumnya saya nerima telepon itu. Tapi hubungan sama ya, semua kejadian, jadi yang dipercaya dari Mas Erik dan Bu Indah itu sama dari karena disebutkan
wanita itu. Tapi kalau untuk yang tato itu juga ada faktor Sebelumnya itunya. bukan Kak. Sebelumnya. Sebelumnya yang ngurus anaknya. Cuman dasarnya apa kita selidikin ya dibulatinnya 2 orang itu. Nah kalau untuk tato itu yang aku lihat pertama gambar perempuan yang mungkin itu udah ditimpa. Aku kan bukan mempermasalahkan gambarnya, cuman yang namanya tinta yang sudah masuk ke dalam tubuh menyatu dengan darah itu yang sulit. Yang itu yang membuat suami saya itu kadang labil. Itu yang kadang saya berharap sekarang itu harapan saya cuma 2, ingin mengobati yang disebut sukma saya sama pengobatan yang ada di dalam diri suami saya. Itu kadang yang bertolak belakang buat saya sama suami, yang suami bilang kadang emosional, kadang beliau pun seperti itu. Oh berarti dua-duanya mengalami hal yang sama. Sama Mas, sama. Nggak bisa kontrol diri sendiri gitu kan? Iya, kadang saya pun yang aku bilang tadi, Gus, saya juga minta untuk diobatin, bukan hanya saya, tapi suami saya juga. Karena apa? Kadang yang saya bilang, saya manut, dia tidak. Dia yang oke, saya yang tidak. Itu yang saya curiganya, itu yang udah tertanam di darah dagingnya itu. Yang selama ini saya curigai. Gitu, oke. Terima kasih Bu Indah sudah mau berkenan bercerita yang cukup mendetail dari semua kisahnya ya. Oke. Jadi ini titipan dari Gus Ahmad untuk sekarang bisa diminum. Boleh. Dengan kembali lagi semuanya berasal dari Allah, kesembuhan dan semuanya dari Allah. Karena tanpa itu kita tidak beriman ya, sama tidak beriman dengan apa yang diberikan gitu kan ya. Mit, silakan. Diterima ya Gus. Bismillah. Nanti ada ini lagi nggak Gus yang perlu diprosesi lagi nggak? Mungkin pas off cam gitu. Dan nanti untuk kelanjutannya itu nanti saya minta jenengan melalui Gus Fahmi, Pak Fahmi atau Mbak Siska, nanti lanjutannya saya pandu. Karena kata Gus Ahmad ini jadi nggak sekali pengobatan, sekali ada ritual seperti ini langsung selesai, tidak, karena memang itu perlu bertahap ya. Iya. Bertahap itu gimana Gus? Kok bisa harus bertahap itu? Karena jadi ini Bro, kita dalam kondisi kosong itu kan harus diisi, ditata kembali ibadah masing-masing. Yakin kesembuhan semua itu haknya Allah. Kedua di situ melalui dari rumah yang disalahi nanti dibersihkan. Itu di titik pojok-pojok rumah itu sama jalan. Nah, ketiga sering ngaji Quran. Itu kok. Ya. kalau minumnya harus dihabiskan nggak Gus? Nanti kalau udah mau habis diisi kembali. Oke. Terima kasih. Mungkin kita akhiri cerita pada malam hari ini di Ruang Bincang. Buat teman-teman semua jangan lupa share dan subscribe, share ke semua sosmed kalian ya. Buat kalian yang ingin kita undang juga di Ruang Bincang, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini untuk share pengalaman dan kisah-kisah menarik kalian yang menyeramkan, horor atau apapun itu. Kita tunggu, siapa tahu kalian bisa kita undang di Ruang Bincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan kalau jamin kayak masuk air keluar kayak gini, itu disuk. Di kasur dia berdiri dia.